Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, kelas D4B8D. Di sini dari teknik D4 Teknik Listrikan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai progres tugas akhir saya dengan judul rancangan dan implementasi hybrid panel surya dan turbina angin terintegrasi multi input converter bak DC-DC dengan fuzzy logic pada sistem aerator tambah udang. Oleh karena itu nantinya pada pemaparan kali ini saya nantinya akan sedikit memaparkan mengenai video-video pengujian saya, baik itu simulasi maupun menggunakan kegiatan langsung di lapangan, yaitu pengujiannya. Oke. Sebelum ke situ, sedikit saya ingin menjelaskan latar belakang saya untuk kenapa saya mengambil topik yang tersebut. Pertama, di sini negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satunya sumber daya alam lautan, di bidang perikanan terutama. Contohnya salah satunya yaitu udang. Udang pada akhir-akhir ini menjadi komoditas primadona atau menjadi komoditas unggulan. Banyak kita temui di daerah Lamongan, Gresik, Tuban, Sidoarjo ataupun Madura itu tambak udang di daerah pesisir sangat-sangat menguntungkan. Ya. Oleh karena itu, pada tambak udang itu membutuhkan sistem aerator untuk menjaga kualitas air atau kualitas oksigen dalam air. Yang mana oksigen atau kualitas air yang baik mengakibatkan udang itu bisa bertahan baik dan bisa maksimal dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini membuat inovasi terobosan energi alternatif untuk suplai energi listrik motor aerator, motor penggerak aerator kincir air pada tambak udang dengan hybrid panel surya dan turbina angin. Nah, nantinya rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana cara pemanfaatan energi alternatif sangat potensial di tambak udang. Dua, bagaimana cara membuat sistem terintegrasi energi alternatif hybrid panel surya dan turbina angin. Tiga, bagaimana performa sistem energi alternatif hybrid panel surya dan turbina angin dalam mensuplai daya kincir aerator. Nantinya tujuan dari penelitian ini, satu, mengetahui cara pemanfaatan energi alternatif sistem hybrid panel surya dan turbina angin. Dua, mengetahui cara membuat sistem terintegrasi hybrid panel surya dan turbina angin menggunakan multi input converter berbasis fuzzy logic. Nah, nomor tiga, mengetahui performa sistem energi alternatif hybrid panel surya dan turbina angin dalam mensuplai daya motor kincir air. Sekian sedikit pemaparan pengenalan dari topik saya, dan selanjutnya saya akan sedikit memaparkan video-video pengujian saya pengambilan data pada tugas akhir ini. Berikut adalah video simulasi rangkaian multi input converter, di mana saya menggunakan aplikasi Power Simulasi PSIM untuk melakukan simulasi rangkaian multi input converter saya. Sekarang kita mulai membuka. Dan ini saya sudah
untuk merangkai rangkaian multi input converter di mana terdapat dua sumber inputan VDC1 dan VDC2 terhubung dengan MOSFET. Masing-masing MOSFET 1 dan MOSFET 2 nanti akan di-trigger sinyal PWM-nya dengan pulse generator ini. Kemudian nilai-nilai komponen ini sudah dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ada menurut referensi. Hitungannya V out per V2 plus V out. Untuk V1-nya V out per V1. Mana V out atau tegangan output set point-nya sebesar 14,4. Ya, kita itu 14,4 dibagi dengan 20, maka ketemu 0,72 dikali dengan sudut penyalaannya yaitu 360 derajat. Jadi 259,2 nilainya. Nah, sini saya inputkan. Itu juga untuk yang 15 volt ini, maka tegangan lihat fisikanya yang 15 ditambah 14,4 menjadi 9,4 sama dengan 0,48 kali 360. Nah, ini nilai fisikanya. Oke, langsung kita simulasikan running untuk melihat hasil output sinyalnya, output tegangannya. Nah, ini untuk hijau, warna hijau ini grafik menunjukkan tegangan output, dan biru untuk V2 dan untuk merah V1. Di sini kita bisa melihat tegangannya 14,02 volt, dan ini terdapat nilai ripple maksimal puncaknya 20,13 volt. Kita bisa hitung nilai average-nya rata-rata untuk output-nya, di mana output-nya bisa mencapai dengan rata-rata nilai 13,7 volt, hampir mendekati 14, volt. 14. Ya, dengan terdapat ripple 14,11 volt, di mana titik puncak tertingginya 14,21 volt. Di sini untuk voltage sensor apa ya, sensor tegangan atau multimeter tegangannya di sini menunjukkan 14,18 volt. Seperti itu. Jadi secara rangkaian bisa berhasil membuat output sebesar 14 sekian volt. Jadi sudah mendekati set point. Maka nantinya ini dengan sedikit modifikasi mungkin untuk nilai komponennya, kapasitor atau indutornya disesuaikan dengan keadaan di lapangan, dan juga pemutaran NL untuk bisa menghasilkan tegangan 14,4 volt. Secara simulasi ini bisa sangat memuaskan, bisa mengeluarkan tegangan 14 volt. Jadi nantinya dapat dicoba untuk rangkaian secara langsung. Berikut Pak, ini adalah rangkaian multi input converternya berdasarkan topologi yang sudah ada. Kemudian saya mengujinya. Ini terdapat dua power supply 12 volt dan ini 5 volt dengan ada modul step up. Saya ubah menjadi tegangan 12 volt. Ini 12 volt bisa di-adjust sampai 14 volt. Nantinya percobaan ini saya akan mengadjust inputannya, salah satu inputan yang bisa di-adjust dari 12 volt sampai 14 atau 15 volt. Kemudian ini kaki gate MOSFET-nya sudah saya sambungkan dengan kabel. Ada dua MOSFET dan ada dua gate yang harus dimodulasi, dan ini saya menggunakan rangkaian driver MOSFET menggunakan IC TL494 dengan topologi dengan referensi saya ada di internet. Oke, selanjutnya saya hubungkan ini dengan beban lampu agar lebih apa ya, compact gitu Pak, untuk pembacaan tegangan dan sensor arusnya. Dan ini adalah pin
sebenarnya ini adalah pin untuk ACS-nya, pin arus out-nya. Jadi saya tidak menggunakan sensor arus dulu, saya jumper, saya shortkan terlebih dahulu. Oke, sekian, nanti saya akan lanjutkan. Ini untuk power supply input 1, V1 nya saya gunakan tegangan 14,7 volt, nanti bisa diadjust sampai 12 volt. Saya gunakan 14 volt dulu. Nah, ini 13 volt atau 12 ya. Dan untuk tegangan input power supply 2 atau input 2, saya langsung di sini saja untuk mengukurnya, yaitu sebesar 13 volt ya ini, dan V1 nya juga 12,5. Kemudian ini sementara kaki gate-nya tidak saya hubungkan dengan driver MOSFET dulu. Aduh, strum. Terus. Untuk outputnya langsung kita cek. Kalau dihitung langsung ngedrop outputannya. Output sebesar 11,5, hampir 12 volt. Misalnya kita coba adjust ya, kita turunkan tegangannya input 1. Input satunya menjadi 10 volt, 10,7, maka outputnya menjadi hampir 9,8 volt. Oke, sekarang kita dengan percobaan menyambungkan kaki gate MOSFET-nya ke driver IC, driver MOSFET-nya. Ya, langsung redup ini kawan-kawan. Apabila disambungkan ke driver MOSFET, tegangannya langsung drop seketika. Output tegangannya ini tidak terbaca, mati lampunya. 7 volt. Ini 7,6 volt. Dan kalau potensinya di pembuatan metode fuzzy logic pada aplikasi MATLAB untuk keperluan sidang progres. Oke, saya menggunakan membuat metode fuzzy berdasarkan parameter atau variabel-variabel yang ada, di mana saya menggunakan 2 variabel input dan 2 variabel output, di mana variabel inputan 1 atau variabel input 1 yaitu V1, di mana V1 adalah tegangan panel surya, dan V2 yakni tegangan dari turbin anginnya. Dan untuk output, variabel outputnya terdapat 2 juga, di mana diambangkan dengan D1 dan D2. Di sini saya telah membuat dengan fitur VC Editor pada aplikasi MATLAB, terdapat 2 variabel input V1 dan V2, dan variabel outputnya D1 dan D2. Mana variabel outputnya ini berupa nilai duty cycle dengan range 0 sampai 1. Dan untuk range variabel input untuk V1 atau V output panel surya, saya mengasumsikan range-nya untuk 14,4 sampai maksimal 30 volt. Dan sedangkan untuk range variabel input V2 atau tegangan output dari turbin angin dari generator antara 0 volt sampai 14,4 volt.
Jadi di sini saya membuat membership function dengan 7 keadaan dengan kategori SK yaitu sangat kecil, K kecil, kemudian K sedang, kecil sedang, kemudian sedang, kemudian besar sedang, dan besar, dan sangat besar. Ini saya membuat sama, baik variabel inputnya maupun outputnya. Kemudian saya membuat rule base berdasarkan rumus output .cycle-nya, mengacu pada referensi di mana D1 yaitu V out per VI dan D2 V out per V2 plus VO, V out. Di sini saya setelah membuat tabel rule base di mana ini ada keadaan V input 1, V1 sangat kecil dan V2 sangat kecil, maka output D1-nya ini D1 sangat besar dan output D2 sangat besar. Misal kita hitung secara manual. Apabila V1 sangat kecil, kita buat nilainya 15. Jadi outputnya bisa nanti untuk D1 V out per V1, maka 14,4 per 15, 0,96 pada D1 di sini 0,96 masuk ke sangat besar. Begitu juga untuk V2 sama. Ini sudah saya buat seperti ini, dan ini saya tuangkan di rule-nya sini, diperoleh 49 rule, 49 aturan. Oke, kita simulasikan dengan interface-nya. Misal kita inputkan V1-nya 15, kemudian V2-nya kita buat 10 volt, maka nilai D2 1 D1 0,894 dan D2-nya 0,557. Kita bandingkan dengan perhitungan manual dengan kalkulator. Dan perhitungan manualnya 0,59. Terdapat selisih 0,02. Nah, ini setelah saya hitung-hitung salah melakukan trial and error, mungkin ini nantinya masih bisa diperbaiki lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih presisi lagi. Mungkin sekian dari saya.